Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Lo Semelan. Hari ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita, diri kita untuk masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Mari Lo pimpin kita di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, karena hari ini kami boleh datang ke sekolah minggu. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dan menyertai kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh menjadi anak Tuhan yang terus taat di dalam Tuhan. Pimpin kebaktian sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kalian semua yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian, dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi ya, dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Yeay, kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Walaupun mungkin saat ini kita hanya bisa bertemu secara daring, secara online. Lo seharap kalian tetap setia ya di dalam Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi, With Christ in the Vessel. In the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Benar ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, di dalam hati kita, badai apapun, keadaan apapun akan membuat kita tetap tenang, tetap aman, karena Dia akan selalu menyertai kita. Satu kali lagi kita angkat pujian ini ya, With Christ in the Vessel. Semuanya masih tetap bangkit berdiri ya. Lebih semangat. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. As we go sailing home, as we go sailing home. Yeay. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat kembali satu pujian. Biarlah pujian ini boleh membawa kita semakin mau melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sama-sama melayani Tuhan. Kakek
lagi ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan bersama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama, 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 sama-sama melayani Tuhan, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan, kami sudah boleh bersama-sama mengangkat pujian kami. Sebentar lagi kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar semakin memahami kebenaran firman-Mu dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, buat adik-adik yang mau kasih persembahan, jangan lupa untuk minta tolong papa, mama, atau orang besar lainnya yang ada di rumah untuk kirim ke rekening di layar sini atau scan kode barcode yang ada. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Nah, kalau sudah ketemu seokta di hari Minggu, kita mau ngapain ya? Iya, bener banget, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak adik-adik semua untuk tutup matanya dan lipat tangannya. Kita berdoa yuk. Berdoa Lause pimpin ya. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu. Kami dapat berkumpul kembali walau tidak secara langsung, tetapi kami yakin penyertaan-Mu selalu ada untuk kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami agar dapat duduk tenang dan menyiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita memasuki ceritanya, Lause mau ajak adik-adik untuk nonton satu video ini. Yuk kita simak videonya. Nah, adik-adik, coba tebak, mereka sedang ngapain ya? Iya, benar. Mereka sedang memanjat tebing, di mana mereka melakukan olahraga panjat tebing. Nah, mereka sebelum menjadi seorang atlet profesional, mereka melalui banyak rintangan, melalui banyak kegagalan, dan melalui banyak kekhawatiran. Nah, itu semua mereka alami dan mereka lewati untuk dapat menjadi seorang atlet pemanjat tebing yang profesional. Dalam menghadapi rintangan, kita mungkin tidak akan pernah mengatasi rintangan seperti atlet pemanjat tebing tadi. Tetapi kita sering sekali dalam kehidupan kita mengalami rintangan-rintangan seperti masalah yang berat, cobaan, atau kesedihan. Rintangan itu seperti yang dihadapi orang Kristen pada kisah di kitab Kisah Para Rasul. Orang Kristen banyak mengalami rintangan, di mana orang-orang yang membenci Injil menganiaya orang Kristen. Salah satu orang yang menganiaya orang Kristen adalah Raja Herodes. Dia ditugaskan untuk memerintah di Yudea oleh Kaisar Romawi. Tetapi orang Yahudi membenci pemerintahan Romawi, adik-adik. Maka Herodes ingin orang Yahudi menyukainya supaya dia dapat memerintah di Yudea dengan tenang. Herodes mengetahui para pemimpin Yahudi telah menyalibkan Yesus dan membenci orang Kristen. Namun, para pemimpin Yahudi semakin marah saat mengetahui jumlah orang Kristen meningkat. Apalagi orang Kristen Yahudi hidup bersama dengan orang bukan Yahudi di dalam gereja. Pada Kisah Para Rasul 12, Raja Herodes memutuskan untuk menganiaya dan membinasakan orang Kristen.
Untuk menaklukkan orang Kristen, Raja Herodes meminta pengawal untuk membunuh Rasul Yakobus, saudara Yohanes. Yohanes mati sebagai martir, di mana ia dibunuh karena menjadi orang Kristen. Saat Herodes melihat orang Yahudi senang atas perbuatannya, ia memasukkan Petrus ke dalam penjara dan banyak orang Kristen lainnya. Orang Kristen pada saat itu merasa khawatir dan takut jika mereka akan dipenjarakan dan dibunuh. Namun, meskipun orang Kristen mengalami banyak masalah, mereka memiliki cara untuk mengatasinya, yaitu berdoa. Saat Petrus berada dalam penjara, jemaat dengan tekun mendoakan Petrus. Malam sebelum Petrus dipertontonkan kepada banyak orang, Petrus tidur di dalam penjara dengan dijaga 2 orang prajurit di depan pintu. Dan Petrus terbelenggu dengan 2 rantai. Malaikat membangunkannya, memimpin Petrus keluar dari penjara dan membawa Petrus ke rumah, di mana di dalam rumah itu banyak orang Kristen sedang berkumpul dan berdoa. Namun Herodes tidak tinggal diam. Dia terus berbuat jahat kepada orang Kristen. Herodes dan musuh-musuh Injil lain berpikir bahwa mereka akan menyingkirkan orang Kristen dengan menganiaya mereka. Tetapi Allah memakai penganiayaan ini untuk membantu gereja bertumbuh, di mana kita bisa lihat bahwa Allah selalu memegang kendali. Allah masih memegang kendali sampai sekarang loh. Sama seperti Dia memegang kendali di balik setiap peristiwa di kitab Kisah Para Rasul. Adik-adik pasti bertanya, apa yang Allah lakukan pada saat itu? Ternyata Allah menghukum Raja Herodes dan Herodes mati dengan sadis. Injil pun terus tersebar dan gereja bertumbuh. Saat jemaat menghadapi penganiayaan yang dilakukan Herodes, mereka berdoa. Mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dialah yang dapat memenuhi keperluan dan menolong mereka. Allah selalu mendengar doa umatnya, tetapi tidak menjawab semua doa dengan bersamaan. Pada Filipi 4 ayat 6-7, di mana berisi tentang janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kamu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, pada ayat di atas terdapat kata khawatir atau khawatir yang berarti cemas atau takut. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena Allah berkata bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Lalu kita juga harus berdoa, terkhususnya doa akan keinginan, di mana Allah ingin kita berbicara kepadanya mengenai segala hal. Dan Allah mengetahui yang terbaik bagi kita. Allah memberikan kepada kita damai sejahtera, di mana kita bisa berhenti merasa khawatir dan menjadi tenang di dalam Allah. Allah dan Yesus Kristus akan selalu memelihara hati dan pikiran kita, di mana Allah dan Yesus Kristus akan membantu kita untuk mengingat, berdoa, dan bersyukur kepadanya. Langsung mau tanya nih, apakah adik-adik pernah mengalami kekhawatiran seperti takut mendapatkan nilai jelek, atau takut tidak naik kelas, atau adik-adik ada masalah, atau juga adik-adik merasa takut sebagai orang Kristen? Langsung juga pernah loh merasakan khawatir. Tetapi sekarang kita sudah tidak perlu khawatir adik-adik ataupun takut, karena Allah berkata bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Kita bisa bercerita kepada orang tua kita atau saudara kita dan berdoa bersama-sama. Nah adik-adik, cerita kita sudah selesai. Sekarang saatnya kita berdoa. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Bapa, tolong ajari kami untuk berdoa kepadamu apabila kami merasa khawatir dan memiliki masalah. Bantulah kami untuk mengetahui bahwa Engkau memegang kendali, bahwa Engkau selalu baik, dan kami percaya Engkau menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang isinya adalah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah adik-adik, itu ayat hafalan kita hari ini. Nah adik-adik, aktivitas adik-adik hari ini, adik-adik dapat menuliskan 5-10 kekhawatiran atau masalah yang sekarang adik-adik rasakan. Nah adik-adik bisa memberitahu ke papa mama nih, apa aja sih kekhawatiran atau masalah yang adik-adik rasakan, dan meminta papa mama untuk mendoakan adik-adik bersama-sama.
Aktivitas berikutnya, adik-adik bisa mengerjakan beberapa soal yang Loses kasih nih. Jawabannya ada di cerita-cerita Loses tadi loh. Adik-adik bisa menuliskan huruf pilihan yang ada di jawaban di sebelahnya. Loses tunggu ya jawabannya. Nah adik-adik, sudah selesai perjumpaan kita. Jangan lupa membaca Alkitabnya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.